Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Bapak Dedi Junaidi MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, terkhususnya saya dapat menyelesaikan tugas presentasi Pendidikan Agama Islam ini dengan baik. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lufianti Petriusi Nur Islami dengan NIM 250600122 dari kelas A3 PGSD yang akan memaparkan hasil dari jawaban studi kasus tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita mulai presentasinya. Yang pertama, disajikan salah satu kasus di mana masjid yang cukup besar dan strategis akan tetapi minim aktivitasnya. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan yang pertama, dari segi religius dan spiritual, bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Nah, masjid saat ini kurang dimanfaatkan untuk kegiatan spiritual di luar sholat, sehingga kesadaran religius masyarakat itu menjadi rendah. Untuk mengatasi hal ini, maka harus diperkenalkan program rutin yang menarik terutama untuk kalangan muda. Program yang pertama yang adalah kajian mingguan, selain pada hari Jumat, tetapi dengan tema yang relevan seperti Islam dan kehidupan modern atau membangun karakter Muslim menggunakan narasumber muda dan interaktif, bisa melalui diskusi atau Q&A. Dan yang kedua, ada kampanye digital, di mana bisa dengan webinar online dan konten sosial media tentang kisah inspiratif, baik itu ulama, nabi, atau praktik ibadah harian untuk menjangkau yang jarang datang ke masjid. Yang ketiga, ada retreat spiritual bulanan. Misalnya, seperti zikir bersama, atau tadarus Al-Quran bersama, atau muhasabah diri di akhir pekan dengan durasi 2 sampai 3 jam atau 1 jam juga cukup untuk menarik kalangan muda dan masyarakat sekitar. Jadwalkan kegiatan ini di malam hari atau akhir pekan untuk menghindari bentrok dengan rutinitas karena masyarakat juga banyak yang bekerja dan bersekolah. Libatkanlah pemuda sebagai moderator pembicara untuk menarik teman-teman mereka di warung kopi. Manfaatnya, meningkatkan frekuensi kunjungan, membangun komunitas spiritual yang kuat, dan mengurangi waktu pemuda di tempat religius. Pertanyaan yang kedua adalah dari segi sehat rohani dan jasmani, program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jemaah? Yang pertama ada klinik kesehatan mingguan, layanan gratis konsultasi kesehatan dasar, tekanan darah, gula, oleh dokter Sukarati dikombinasikan dengan nasihat spiritual seperti kesehatan dalam Islam. Contohnya itu seperti jika kita minum harus sambil duduk. Nah, yang kedua adalah kelas olahraga dan yoga islami. Sesi mingguan misalnya, senam pagi atau yoga dengan bacaan zikir untuk kesehatan jasmani, serta meditasi rohani seperti tafakur atau sholat sunnah bersama. Yang ketiga, ada program detox rohani, di mana workshop bulanan tentang mengelola stres melalui doa, bisa puasa sunnah, dan berbagai inspiratif untuk kesehatan mental. Nah, kolaborasi dengan rumah sakit setempat atau ahli kesehatan muslim, gunakan ruang masjid yang strategis untuk kegiatan ini, dengan jadwal fleksibel pagi hari untuk olahraga, malam untuk meditasi. Manfaatnya, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental jamaah, mengurangi risiko penyakit, serta memperkuat ikatan sosial melalui kegiatan bersama. Selanjutnya, dari segi cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual, apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang pertama ada kelas pendidikan Islam, kursus bahasa Arab, tafsir Al-Quran, dan fikih untuk intelektual spiritual dengan tingkatan dari pemula hingga lanjutan. Yang kedua ada pelatihan soft skill, workshop bulanan tentang kecerdasan emosional, misalnya manajemen emosional, komunikasi efektif, dan intelektual. Atau intelektual itu seperti literasi digital, wirausaha dasar, diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, program parenting dan remaja. Sesi khusus untuk keluarga tentang pendidikan anak dengan fokus pada kecerdasan spiritual kisah Nabi. Nah, program ini tuh bisa digunakan menggunakan pengajar sukarela atau kolaborasi dengan lembaga pendidikan Islam buat kelas online untuk lebih fleksibel karena apalagi di zaman modern sekarang. Dan sertifikat penyelesaian untuk memotivasi. Yang lalu ada manfaatnya. Manfaatnya itu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan jemaah, membangun generasi muda yang cerdas dan berakhlak, serta mengalihkan pemuda dari kegiatan kurang produktif. Selanjutnya ada dari segi sejahtera, bagaimana masjid dapat membantu jemaah meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Yang pertama, di masjid kita dapat mengumpulkan dan distribusi zakat, mengelola zakat, infak, dan sedekah untuk membantu keluarga miskin, pengangguran, atau korban bencana sambil mengedukasi tentang manajemen keuangan Islami. Yang kedua ada pelatihan keterampilan ekonomi, kursus wirausaha, keterampilan kerja seperti menjahit, pertanian, atau digital marketing untuk membantu jemaah membangun usaha kecil atau meningkatkan pendapatan, memberitahu kepada jemaah juga cara-cara untuk membangun sebuah usaha itu bagaimana. Yang ketiga ada program koperasi atau simpan pinjam. Nah, dengan cara membentuk koperasi masjid untuk memberikan pinjaman tanpa bunga atau modal usaha bagi jemaah yang membutuhkan berdasarkan prinsip zakat dan infak. Selanjutnya, ada kasus kedua tentang seorang pendidik bernama Ustadz Hasan yang mengajar di sebuah Islam terpadu. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaannya, kita lanjut ke pertanyaan yang pertama tentang
Jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatannya. Nah, yang pertama adalah mu'alim. Mu'alim itu adalah seorang pengajar. Nah, fokusnya itu pada penyampaian ilmu, pengetahuan dengan cara jelas dan akurat. Nah, prinsip ini tuh sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 269, di mana pendidik harus menggunakan metode yang efektif, seperti analogi dengan contoh nyata, untuk memudahkan pemahaman, apalagi untuk siswa SD. Ini membantu Ustadz Hasan memperbaiki pendekatan kerasnya dengan mengintegrasikan ilmu agama secara sistematis dan menarik. Yang kedua ada murabbi. Murabbi itu adalah pendidik akhlak karena adab kita harus jauh lebih tinggi dibandingkan ilmu kita. Nah, murabbi ini menekankan pembentukan karakter mulia seperti sabar, jujur, dan toleransi. Prinsip ini berasal dari hadis Nabi, yaitu setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Maka orang tua yang membuatnya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Bukhari, pendidik harus menjadi teladan akhlak, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghargai perbedaan sesuai harapan orang tua ataupun guru. Yang ketiga ada muzakir. Muzakir itu adalah pemberi nasihat, memberikan peringatan tentang nilai-nilai Islam untuk mencegah kesalahan dan mendorong kebaikan. Nah, prinsipnya dari Quran Surat Al-A'raf ayat 205 yang mendorong zikir untuk mengingat Allah dengan lembut. Ini membantu Ustadz Hasan mengubah gaya keras menjadi nasihat yang penuh kasih sayang, bukan intimidasi. Yang keempat ada mursyid. Mursyid itu adalah membimbing siswa menuju jalan yang benar secara spiritual dan praktis. Prinsip ini mirip dengan peran Nabi sebagai pembimbing umat, di mana pendidik harus mendengarkan kebutuhan siswa dan memberikan arahan personal. Ini akan membuat Ustadz Hasan lebih empati sehingga siswa merasa didukung dalam perjalanan spiritual mereka. Selanjutnya untuk jawaban ke soal kedua tentang minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hasan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Nah, yang pertama ada mendengarkan aktif dan memberikan ruang diskusi. Mulai setiap sesi dengan pertanyaan terbuka seperti apa yang kalian rasakan tentang topik hari ini dan dengarkan jawaban siswa tanpa interupsi atau sanggahan. Itu membangun kepercayaan dan membuat siswa merasa dihargai dan mengurangi rasa takut mereka. Strategi ini sesuai dengan prinsip mursyid di mana pendidik membimbing melalui empati. Yang kedua, menggunakan pujian dan penguatan positif. Berikan pujian spesifik atas kontribusi siswa karena biasanya anak-anak itu suka sekali dipuji. Seperti pertanyaanmu sangat bagus karena menunjukkan pemikiran yang kritis. Hindari untuk mengkritik terlalu keras atau mengkritik yang terlalu menyakitkan, ganti dengan saran konstruktif. Ini meningkatkan motivasi emosional dan membentuk ikatan positif selaras dengan peran murabbi dan dalam membangun akhlak mulia. Yang ketiga ada mengintegrasikan humor dan cerita Islam. Gunakan humor ringan atau kisah-kisah inspiratif dari sejarah Islam. Misalnya kisah Nabi Yusuf atau sahabat Nabi yaitu Nuaiman yang banyak tersebar di media sosial tentang humornya beliau untuk membuat pelajaran lebih menyenangkan. Ini mencairkan suasana, mengurangi ketegangan dan membangun koneksi emosional sambil tetap islami dan edukatif. Nah, untuk soal ketiga, dengan soal berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran yang sesuai untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Nah, jawabannya ialah yang pertama adalah melakukan diskusi kelompok dengan tema toleransi. Siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mendiskusikan perbedaan pendapat dalam Islam, misalnya mazhab fikih. Lalu presentasikan hasilnya. Metode ini menyenangkan karena melibatkan kolaborasi, kondusif untuk berpikir kritis, menyatukan pikiran, dan islami karena mendorong sikap toleransi sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, yang kedua ada permainan edukasi islami atau gamification. Nah, gunakan permainan seperti Jeopardy dengan pertanyaan tentang akhlak mulia atau sejarah Nabi atau sahabat-sahabatnya di mana siswa mendapatkan poin untuk jawaban benar. Ini membuat pembelajaran menjadi menyenangkan, meningkatkan partisipasi mereka juga, dan tetap islami dengan fokus pada nilai-nilai positif. Yang ketiga adalah kajian interaktif dengan storytelling. Nah, Ustadz Hasan menceritakan kisah dari Al-Quran, misalnya kisah tentang Nabi Musa atau kisah tentang Nabi Adam secara interaktif. Jangan monoton. Lalu siswa diminta menggambarkan atau menulis reaksi pribadi. Metode ini kondusif untuk ekspresi emosional dan ini juga dapat meningkatkan konsentrasi mereka, terus juga dapat menyenangkan karena kreativitas dan meningkatkan kreativitas mereka, juga islami karena menggabungkan zikir dengan pembelajaran akhlak. Lanjut ke soal yang ketiga, tentang apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam. Nah, untuk Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang rahmatan lil alamin ini merujuk pada ayat Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yang artinya dan adalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini menekankan bahwa Islam bukan hanya agama untuk umat muslim, tetapi sebagai sumber rahmat, yaitu seperti kasih sayang, kebaikan, dan kedamaian bagi seluruh umat manusia alam semesta. Dalam pemahaman saya, konsep ini berarti Islam mendorong toleransi, keadilan sosial, dan keseimbangan ekosistem. Misalnya, ajaran Islam tentang lingkungan seperti larangan merusak bumi atau kemanusiaan universal seperti zakat untuk membantu semua orang bukan hanya muslim yang membutuhkan, mencerminkan rahmat ini di era modern itu diterapkan melalui dialog antar agama, bantuan kemanusiaan, dan upaya perdamaian global menjadikan Islam sebagai agama yang inklusif dan solutif bagi masalah dunia. Yang kedua tentang ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti yang diatur dalam Al-Quran dan Sunnah dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama atau falah sambil menghindari unsur haram seperti riba atau bunga, loro seperti ketidakpastian berlebihan, dan maisir seperti spekulasi atau sudut pandang. Prinsip utama meliputi kepemilikan bersama sumber daya, keadilan distribusi,
distribusi, dan etika bisnis yang jujur. Contoh instrumennya termasuk mudhorob, yaitu bagi-bagi hasil. Lalu ada murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, dan zakat sebagai redistribusi kekayaan. Nah, manfaatnya adalah stabilitas ekonomi jangka panjang karena menghindari krisis seperti yang terjadi dalam sistem ribawi, misalnya krisis subprime tahun 2008 di Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau BSI adalah contoh implementasinya dengan fokus pada investasi halal dan tanggung jawab sosial. Lalu ada pernikahan dalam Islam. Nah, pernikahan dalam Islam ini atau biasa kita sebut nikah adalah sunnah Nabi Muhammad SAW dan ibadah yang dianjurkan untuk membangun keluarga sakinah yang harmonis dan mawadah marohmah. Tujuannya meliputi pemenuhan kebutuhan biologis, sosial, dan spiritual serta melanjutkan keturunan dengan akhlak mulia. Rukun nikah meliputi calon suami dan istri, wali, dua saksi, dan ijab kabul. Nah, syaratnya itu termasuk kesepakatan kedua belah pihak, lalu ada mahar atau biasa kita sebut mas kawin, dan kesucian dari zina. Lalu ada hak dan kewajiban meliputi saling menghormati, saling tolong menolong, dan pendidikan anak. Nah, Islam menekankan monogami sebagai dasar, dengan poligami sebagai pengecualian yang ketat, maksimal 4 istri dengan syarat yang adil, dan itu pun harus sudah mampu. Nah, nilai-nilai seperti kesetaraan gender meski perannya berbeda, pencegahan perceraian, dan penyelesaian konflik melalui musyawarah mencerminkan rahmat Islam dalam membangun rumah tangga yang kuat. Karena semua soal sudah terjawab, ini saya mengambil kesimpulan bahwa masjid memiliki peran strategis sebagai pusat ibadah, pendidikan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat melalui program spiritual yang menarik, layanan kesehatan terpadu, pendidikan Islam dan terampil, serta penguatan ekonomi syariah. Masjid dapat meningkatkan kualitas religius sosial dan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda. Keberhasilan upaya ini bergantung pada pendidik dan pengelola masjid yang berperan seimbang sebagai pengajar, pembina akhlak, pemberi nasihat, dan pembimbing dalam pendekatan empatik dan partisipatif. Berlandaskan nilai Islam rahmatan lil alamin, masjid dapat menjadi pusat pembinaan umat yang inklusif, pemberdayaan, dan relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Baik, karena seluruh materi soal sudah terjawab beserta dengan kesimpulannya, ini saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dedi Junaidi MPD yang telah mendampingi selama proses pembelajaran. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih banyak kekurangan, maka dari itu, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan atau kekeliruan perilaku atau penyampaian materi yang kurang jelas. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.